Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Allahumma shalli wa sallim ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin hadirin, Bapak Ibu jamaah walimah prosesi akad nikah, insyaallah semuanya mendapatkan curah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan selamat kepada Ananda Rijal dan Ananda Anissa. Ada pantun buat kedua mempelai. Presiden Rusia namanya Putin, temannya bernama Martin. Kami ucapkan selamat kepada kedua pengantin. Semoga bahagia lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah. Nikah merupakan konstitusi Allah, undang-undang aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa nikah merupakan aturan Allah, tentu semuanya konsep dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umatnya bahagia dunia dan akhirat. Wad'u ilahi musahibun lidawil kulli salimah lima fihi min salahiyati ma'asi wa wadi. Islam is the single one, the true religion behind the God. Begitu kata orang Arab. Satu-satunya ajaran yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi mungkin, itulah ajaran dari Zat yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya telah sempurna disuruhkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pesan pertama khusus kepada Ananda Rijal dan Ananda Anissa, kuatkan iman, teguhkan keyakinan dalam menempuh rumah tangga. Yakinkan Allah akan memberikan solusi jalan keluar bahagia dunia dan akhirat. Karena rumah tangga menurut Islam bukan hanya sebagai perlindungan dunia, jauh lebih daripada itu untuk dijadikan perlindungan kelak di yaumil kiamat, di yaumil akhirat. Karena itu gantungkan cita-citamu setinggi surga, jangan setinggi langit, setinggi surga. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, setiap yang berumah tangga tentu ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasul singkat memberikan nasihat, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Padahal kalau kita lihat Pak Haji, Bu Haji, rumah Rasul dulu itulah raudhah. Di situ Rasul hidup beserta istri, beserta putra dan mantu Siti Fatimah dan Sayyidina Ali dan cucu tercinta Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi dari rumah yang kecil itu Rasul berani mengatakan baiti jannah, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa demikian? Ternyata Rasulullah Nabi Muhammad SAW mendasari kehidupan itu dengan ketenangan dan kebahagiaan. Karenanya ingat Ananda Anissa, Ananda Rijal, rumah tangga yang baik bisa didapat. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta dan kasih, bisa didapat apabila di dalamnya terus berusaha mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan apabila bisa diraih dengan yaitu saling pengertian, understanding katanya. Dan saling pengertian itu bisa didapat apabila masing-masing melaksanakan tugas dan kewajiban. Karena itu Rasul pernah ditanya oleh sahabat, apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri? Rasul menjawab, yang pertama, antutrimaha idza ta'amta, berilah istrimu makanan apa yang kamu makan. Jangan sampai kita makan di restoran yang enak sementara istri tiap hari kantuk. Kan bisa jadi nanti istri komplain sama tetangga, tetangga nanti ngobrol lagi ke tetangga, ketika datang suami itu aku melewat, kan bisa jadi.
Karenanya al-imam berilah dia nafkah. Yang kedua, at-taksuha idza tasaita. Berilah dia pakaian apa yang kamu pakai. Artinya memberikan pakaian. Kemudian wala tuqabbih, jangan sampai menyepelekan istri. Jangan sampai tidak memuliakan istri. Karena ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahana nisa illa lain. Semulia-mulianya suami dialah yang pandai memuliakan istri, dan sehina-hinanya suami dialah yang menghinakan istri. Artinya apa? Suami bisa mulia ketika dia bisa memuliakan istri. Dan yang keempat kata Rasulullah, tadribil wajah, jangan sampai memukul istri, apalagi sampai memukul wajah. Lalu apa tugas istri? Ingatkan tadi saya, kata Rasul, yang pertama untuk supaya menjadi istri yang solehah, istri yang baik dunia maupun akhirat, pertama idza nadarta syaraka. Ketika suami memandang, istri pandai membahagiakan. Cek bahasa pandai ulama, jadi istri biasa piresepun ulah pisenekun, itu ya, seru bahasa pandai ulama. Karena itu berusaha jadi pendamping yang baik. Contohnya Khadijah. Betapa Khadijah bisa jadi pendamping Rasulullah. Setiap wanita bisa jadi istri, tapi tidak setiap wanita bisa jadi pendamping. Kemudian yang keduanya kata Rasul, idza amarta istaqa'ta. Ketika suami perintah dan perintah itu dalam keadaan yang baik, artinya tidak melanggar aturan Allah, wajib istri menuruti apa yang menjadi perintah suami. Karena itu Pak sekedar mengingatkan, tugas suami itu kan berat. Membelikan pakaian, ketika kotor nyuci kewajiban siapa? Kewajiban suami. Memberi makanan, masak, nyuci kewajiban suami. Memang upami ditinggali di TV kalau kita lihat ini begitu. Tapi kalau melihat redaksi yang lainnya, ketika suami memberikan perintah kepada istri yang baik menuruti ketika perintah itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kata Rasul, untuk menjadi istri yang solehah, idza hidda hafadha farjaha, pandai menjaga diri ketika suami tidak ada. Dan kita yakin bahwa orang yang melaksanakan kewajiban dan tidak terlalu menuntut hak, itulah orang yang bijak. Karena itu Ananda Rijal dan Ananda Adisa, berbijaklah dalam rumah tangga, berusaha untuk melaksanakan kewajiban, tapi tidak terlalu menuntut hak masing-masing. Kalaupun memang kita melaksanakan kewajiban menuntut hak, itu sudah disebut adil. Yang penting jangan yang ketiga. Kalau hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban, itu kan termasuk orang yang tak tahu diri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kita doakan Ananda Rijal dan Ananda Nisa bisa membina rumah tangga sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Itulah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah harapan kami bersama. Semoga diberikan rezeki yang barokah dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilangan. Mohon maaf bila aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.